Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Taufik Natsir selaku Managing Director dari Logistik Plus Internasional. Betul ya, Pak? Terima kasih Pak Taufik sudah berkenan untuk menerima transfer Pak bersamamu di kantor Logistik Plus ya. Ya, Pak, menarik terkait profil dari Logistik Plus yang kita katakan sebagai perusahaan global multimoda ya, ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak profil dan rekam jejaknya di Indonesia Pak. Baik, PT Logisme Internasional, sekarang udah TBK, udah IPO tahun lalu 2023. Ini adalah bagian dari satu perusahaan global yang mana Logistik Plus berpusat di Pennsylvania di Amerika Serikat. Kami adalah perusahaan cabangnya, jadi bukan anak tetapi cabang perusahaan di mana salah satu pemilik perusahaan ini adalah juga dari Amerika Serikat pada salah satu perusahaan di tempat kita di Logistik Plus TBK. Actually kita mulai legal link secara legal ada Logistik 2013. Tapi kemudian kita baru operasional setelah tahun 2016. Jadi order pertama kita itu adalah pengiriman lokomotif dari Amerika. Kalau bisa dilihat di belakang foto-foto ini, foto adalah kita terapkan aktivitas pengiriman lokomotif dari Amerika ke Indonesia itu kurang lebih hampir 200 unit kita. Jadi kita mulai operasional tahun 2016 dan kita beroperasi seluruh Logistik Plus itu ada kurang lebih 130 negara di seluruh dunia. Unggulnya apa seluruh dari ini? Kita bukanlah agen di negara-negara tetapi adalah brand sadar cabang. Oke. Cabang di mana semua aktivitas itu ada dalam satu payung namanya Logistik Plus. Indonesia mengenalkan Logistik Plus Internasional karena memang ini adalah Indonesia. Bahwa PT Logistik Plus Internasional TBK itu adalah bagian dari Logistik Plus Internasional, bagian dari Logistik Plus Amerika Serikat karena memang salah satu pemilik saham adalah dari Amerika Serikat tersebut. Kemudian juga perusahaan kita gimana sih? Kita bergerak di bidang jasa PT namanya misalnya jasa transportasi. Di mana di KBL kita itu banyak jasa yang bisa dilakukan. Nah, kita juga masuk ke PPJK, forwarding, kemudian kita juga anggota dari IATA, kemudian juga di Akrindo, di organisasi yang lokal kita di Alfi, kemudian di banyak organisasi profesi kita di teman, termasuk juga beberapa perusahaan saya ada masuk di SCI ya, supply chain Indonesia. Jadi profil itu yang kami kita percayakan bahwa kita tidak berusaha di bidang logistik ansih dan juga di bisnis ini dari luas di Indonesia maupun di luar negeri. Itu profil kita. Secara ringkas seperti itu. Itu profil diskusi. Oke, jadi disampaikan bahwasanya start di 2016 betul ya Pak? Ya, betul. Oke, per hari ini kan sudah menginjak mungkin 8 tahun Pak ya? 8 tahun. 8 tahun ya. Tentunya ada milestone yang dilewati sampai hari ini seperti apa Pak? Iya. Milestone cukup menarik kalau kita bilang. Jadi awal kita tadi saya sampaikan kita menangani barang lokomotifnya. Kemudian di tahun itu juga kita bisa menggrab customer GE Healthcare, healthcare barang-barang hal kesehatan yang tidak boleh GE, dan sampai saat ini kita masih menangani barang mereka untuk di warehouse-nya maupun untuk distribusi barang tersebut. Dan ini merupakan barang-barang apa yang nilainya cukup mahal dan dia rigid secara handling logistiknya. Jadi nggak setiap perusahaan logistik ditangani walaupun dia punya sarananya, tetapi kalau profesionalnya nggak ada, lalu itu akan sulit tertangani. Itu ya pertama. Keduanya, tahu berikutnya kita bisa dapatkan order untuk pengiriman consumer goods di berapa kurang dia hampir 400 titik per hari kita bisa kirim itu, dan kita dapat kontrak sekitar 3 tahun waktu itu. Setelah itu kita masuk ke bisnis tongkang. Kita juga ada sewa tongkang untuk pengangkutan batu bara dan Kalimantan Barat kita ada. Kemudian berikutnya kita dapatkan juga untuk oil and gas dengan Pertamina. Kita juga melakukan beberapa pengangkutan untuk produk minyak PT KAI, dan tahun 2018 kita juga lakukan support untuk
pengiriman LRT dari Korea ke Indonesia kita support. Jadi lebih baik sudah perusahaan ini menangani di project cargo dan distribution. Bisa itu aja ya. Kemudian 2023 kita lakukan IPO untuk pasar kurang lebih 300 juta saham milik pengiring sapi dilepas ke market sebesar itu. Dan inilah antusiasnya cukup banyak. Hari ini ya kebit cukup banyak, tetapi yang menjual nggak banyak juga. Jadi kita lihat ada tren positif terhadap kita punya saham. Kalau sahamnya dalam PRPI di melatih di Nusa sejak Oktober 2023. Jadi milestone kita sampai di situ, dan target kita juga lebih jelas. Minggu lalu kita lakukan RUPSKB untuk lakukan ada perubahan pengurus dan juga terhadap pemaparan kepada investor, kalau baik investor umum yang ada di publik maupun investor yang khusus ya, yang itu sih. Oke. Tadi secara milestone kan disampaikan per tahunnya beberapa proyek yang ditangani Pak. Mungkin sekarang lebih bicara angka pertumbuhan bisnisnya Pak. Average setiap tahun berikut mungkin rata-rata volume logistik yang ditangani. Iya. Jadi gini, di awal operasional kita punya revenue sekitar cuma, kalau saya ini grab datanya sekitar 10 miliar. Waktu operasional 24 dua kalinya 21 miliar sampai terakhir kita 2003 kemarin kita menutup jualan kita, sales kita dengan 85 miliar. Jadi peningkatan kurang lebih dari 8 tahun ini terus punya setiap terjadi seperti double. Kita punya peningkatan bisnis, termasuk juga di tahun ini agak bukan agak sepi, tapi karena ada pemilu segala macam agak pengaruh juga terhadap bisnis logistik yang kita tangani setahunnya. Tapi kita optimis di tahun depan itu akan berubah jauh karena kita juga optimis melihat perkembangan bisnis logistik ke depan. Jadi tadi saya ulang pada saat bicara mengenai pertumbuhannya dari awal kita cuma 10 miliaran, sekarang tahun kemarin kita tutupnya 85 miliar. Sales. Itu yang menarik sih. Artinya secara tahunan konsisten selalu tumbuh Pak ya? Tumbuh. Kan gitu lihat, kalau nggak tumbuh kita agak sulit untuk pitching di marketnya kan, dengan kita masuk ke bursa gitu kan, menjadi perusahaan publik kan, itu yang menarik. Gimana perusahaan bisa growth, itu strategi kita nih di internal dan itu kita coba pertahankan terus sampai nanti. Saya jelasin bagaimana sih seperti kita 2005 ke 2025 depan. Baik, dengan memiliki beberapa layanan ada sekitar 3 Pak ya? Iya. Itu kontribusi terbesar dari segmen layanan yang mana Pak? Dan proporsinya masing-masing seberapa? Gini, kita punya ada 3 tadi sebutin. Kita punya domestic freight forwarding, kita punya international freight forwarding, dan 3 ada third party forward party logistik. Yang masih tumbuh besar adalah yang pihak international freight forwarding pasti, karena kita punya kontrak-kontrak luar negeri, dan tadi saya bilang lebih dari 100 kita punya perwakilan, dan itu memberikan kontribusi positif terhadap katanya growth. Pasti dia di sisi itu tentang forwardingnya dia kira kurang lebih 60% dari kita punya pertumbuhan. Itu pertumbuhan sehat sebenarnya. Nah, yang di dalam negeri ini 50-50 antara domestic forwarding sekitar 30%-an, sisanya adalah untuk yang third party dan forward party logis. Nah, ke depan kita mau buat ini seperti seimbang sebetulnya, karena growth-nya akan sama. Akan tingkatkan growth di sisi third party dan forward party logistik. Ada strategi khusus yang kita akan terapin di situ. Walaupun kita masih melihat potensi untuk growth di internet forwarding cukup tinggi, kemudian di domestik ya cukup tinggi, tetapi jelas di domestik ini dia punya persaingan cukup kuat ketat ya. Jadi kita cuma angkat aja di third party logistik dan forward party logistiknya. Terus international di mana ini nggak banyak yang bisa melakukan hal seperti yang lakukan. Itu jadi kontribusinya 60% di third forwarding, 30% di domestic providing, dan sisa nanti di forward party dan third party logistik. Oke. Pak, dengan capaian hari ini yang diperoleh oleh Logistik Jebres itu sebenarnya ketika masuk atau sampai hari ini yang dialami, tantangan apa Pak yang dirasakan ketika masuk ke pasar logistik Indonesia gitu? Ya, jadi karena banyak
di kita pemain logistik ya, ribuan yang kita bilang perusahaan firm, bahwa kita harus punya spesifik apa yang menjadi unik kita di mata customer. Vaksin itu saya sampaikan tadi bahwa kenapa kita punya growth tinggi di bidang for party, karena memang nggak banyak pesaing kita di situ. Kemudian kenapa kita main di third party for party, nggak banyak orang main di for party logistik. Sebenarnya kita main di situ. Nah, untuk yang ya domestic company kan pesaingnya banyak, maka kita nggak terlalu akan fokus di situ loh. Waktu bisa saya bilang tadi seperti 30%. Nah, tapi pertanyaan apa sih? Ya, bagaimana kita compete dengan teman-teman di dunia logistik ini? Apalagi kalau kita lihat cakupan negara kita cukup luas ya, potensi tumbuhnya banyak, tetapi nggak menjadi kebagian kita untuk tumbuh dengan domestik market ini. Kita lebih melihat untuk for party dan tempat logistik yang dimana nggak banyak untuk perusahaan yang bermain di area itu. Oke. Dari 8 tahun yang udah dirasakan, mungkin gambaran aset yang dimiliki hari ini seperti apa? Ya, kita udah punya kita 2.800 square meter, kemudian kita ada armada nggak terlalu banyak. Kenapa? Sebetulnya perusahaan kami karena dia lebih mengacu ke services itu ya, kita nggak kalau menggunakan pada aset. Kita banyak aliansi ya, kerjasama dengan perusahaan lain, transporter, kemudian pemilik kalat logistik gitu ya, kredit segala macamnya, kita lebih aliansi ke sana. Supaya apa? Supaya kalau kita tahu di pembagian ini ya, di akuntansi itu ya, kita bilang return on asset. Kalau aset kita nggak tinggi, tetap yang punya return banyak, kakak sedang habis, tapi ROI jadi tinggi. Daripada kita punya aset banyak, tetapi nggak terutilize sebaik. Jadi secara aset kita ada gudang, paling 200 meter kita punya, kayak dia ada sewa gudang tempat-tempat. Dan kita ada armada, banyak armada juga ada armada khusus untuk angkutan yang di satu customer itu yang saya sebutin tadi untuk healthcare karena dia ada spek khusus untuk kendaraan trailer yang kita pakai. Healthcare itu berarti lebih ke river, Pak? Enggak, healthcare itu alat kesehatan. Jadi kalau pernah dengar yang namanya MRI, kalau kita di rumah sakit ada alat dari di scanner itu alat yang kita handle. Berarti bukan produk obatnya, bukan? Bukan. Jadi dia adalah produk alat kesehatan, alat CT scan. Nah, itu alat itu yang kita kirim ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Terakhir kita kirim kemarin ke 2 rumah sakit di IKN. Di IKN yang tubuh, kita kirim alat produksi customer kita untuk dikirim ke sana. Dan kebayangkan tempat itu belum ramai, tetapi kita mampu untuk kirim ke sana gitu. Nah, saya bilang nggak baca yang bisa lakukan itu. Kita coba ke market itu dan ternyata memang nggak banyak yang bisa lakukan. Oke. Pak, spesifik untuk review atau rekap di 2024, Ya. sektor layanan mana yang paling bertumbuh? Ya. Tinggi permintaan. Yang tinggi ya tetap di sektor alat kesehatan dan consumer goods. Kenapa? Karena dua bidang ini yang menyentuh ke kebutuhan dasar orang gitu kan. Ini persis seperti yang kita coba prediksi dari beberapa tahun sebelum, dari tahun lalu, tahun ini juga, bahwa pertumbuhan di sektor alat kesehatan dan konsumsi domestik, consumer goods itu akan tinggi. Terakhir waktu ada seminar itu mengenai CED, munculkan bahwa memang terus untuk consumer goods itu akan tinggi tahun 2025. Kemudian di bidang kesehatan juga, di samping medisnya, obat, juga alat kesehatan. Maka dua hal itu yang sekarang ini tumbuh cukup signifikan di perusahaan ini. Dua sektor industri tadi ya, Pak? FMCG dan healthcare. Healthcare lebih ke industrial, karena dia bukan langsung ke consumer, dia langsung ke rumah sakit yang kita kirim dari customer. Dan di antara dua itu yang stabil tetap di FMCG tentunya, Pak? Iya, karena tadi bahwa itu sudah menyentuh kebutuhan dasar orang ya untuk hidup. Nah, makanya dia akan tumbuh nih di fokus sektor, tapi nggak meninggalkan sektor healthcare tadi, di mana dia akan cukup tinggi juga ke depan. Pak, dengan layanan yang dimiliki Logistik Plus sebagai layanan multimoda tadi Pak ya, kan tentu tantangan sebagai negara kepulauan juga pasti dialami oleh Logistik Plus ini. Apa saja, Pak? Ya, ini kita lakukan pengiriman untuk alat-alat utama tadi. Jelas harus punya aliansi dengan perusahaan logistik lainnya.
baik di Jakarta ini atau di wilayah itu, terutama di wilayah nih. Bagaimana kita bisa bekerjasama dengan mereka? Ya kita jalin kerjasama yang baik. Jadi kita lakukan itu untuk memperlancar operasional depan ini. Bahwa Indonesia luas ya, itu nggak bisa dipungkiri. Kita coba jajaki, bahkan nanti ada proyek kami di Papua, Papua sana, ya yang harusnya kita kerjasama dengan ke logistik setempat, which is memang ada perwakilan mereka di sini, tetapi kita ingin juga di wilayah itu kan tumbuh gitu ya, bahwa kita dapat order dari Jakarta, tetapi jangan dari Jakarta ini ya langsungnya ke wilayah, di wilayahnya harus tumbuh juga apa, kita ajak kerjasama mereka ini untuk bekerjasama dengan kita pada saat kita perlukan jasa penunjang mereka. Misalnya saya perlu crane, saya perlu forklift di wilayah, nggak mungkin saya kirim dari sini, kosnya akan terlalu tinggi. Nah, kita kontak provider di daerah yang punya crane atau punya forklift, itu coba kerjasama dengan mereka. Termasuk juga perusahaan-perusahaan pelayaran, kita akan perlu RCT untuk kirim alat-alat berat di laku. Jadi polanya ada dengan aliansi, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, dan rencana kita di beberapa tahun ke depan kita akan buat cabang-cabang baru di wilayah Indonesia. Untuk apa? Untuk supaya bisa growth juga di wilayah lainnya, di nggak cuma Jakarta dan beberapa tempat yang kita udah punya cabang sekarang. Gitu. Oke, dengan tantangan yang tadi disampaikan, apakah dari logistik plus juga mengalami untuk apa, seperti menentukan fixed cost-nya itu susah Pak untuk dengan tantangan seperti itu? Oh enggak juga. Jadi gini, kan sebenarnya kita udah punya standar bahwa untuk penyewaan satu alat misalnya atau kita kirim ke satu tempat, itu kan banyak provider. Kita bisa lakukan komunikasi di organisasi itu. Alfi kita punya Alfi, dari organisasi kita bisa dapat kontak-kontak person, punya jaringannya luas di situ. Dari situ kita bisa dapatkan apa cost-nya berapa sebelum average cost di tiap wilayah yang kita akan serving di sana. Nah, dari situ kita bisa bentuk bahwa dia akan terlalu tinggi juga gitu ya, bahwa memang ada hal khusus yang harus ditangani di wilayah, tetapi dia juga nggak menjadi cost itu tinggi. Oke. Itu tinggi. Nah, cost tinggi sebenarnya kalau memang software itu nggak memadai, baru costnya tinggi karena kita harus kirim langsung dari sini misalnya sini itu cost itu. Tapi kalau di daerah ada, dia nggak ada itu tinggi, dan itu tetap compete dengan market yang ada, tetap bisa bersaing itu dengan market yang ada. Intinya semua bukan di situ. Ini adalah bagaimana orang internal perusahaan ini yang bisa menangani itu. Expertise atas knowledge untuk operational itu yang penting untuk dikuasai oleh person di perusahaan ini, supaya dia bisa memang menangani. Kalau karda saya pikir nggak harus yang untuk lain. Tapi dengan masifnya pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir, dari itu pelabuhan, jalan tol, dan bandara, apakah itu berpengaruh untuk bisa menekan cost yang dialami? Secara langsung enggak, gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat jalan lintas Jawa, ada memang unggulnya kalau kita andalkan kecepatan mirip. Tetapi banyak karakter kita nih, kita punya customer lah gitu ya, itu enggak terlalu care dengan kecepatan kirim. Karena Oke. let's say misalnya consumer goods itu mereka punya gudang-gudang di wilayah, di mana dia nggak terlalu terganggu pada pengiriman ini. Beda kalau dia adalah perusahaan manufacturer yang mengandalkan just in time, di mana perusahaan akan terhenti kalau stok itu nggak ada. Tetapi kalau di baik karakter kita tidak, dia punya gudang-gudang di mana stok udah ada. Jadi kalau terkirim pendek, stok itu akan mengcover untuk misalnya untuk 1 minggu atau 2 minggu jual dia kan. Sehingga pada satu kiriman ke wilayah dia lebih mengandalkan biaya yang murah karena nggak lewat tol, kan nggak lewat tol. Itu yang terjadi. Ya. Tapi ada juga yang minta itu. Pada saat kritikal, customer minta kiriman langsung, barang kirim langsung misalnya BKL, nah dia akan absorb cost-nya itu, akan pengaruh situ. Kalau misalnya atau perusahaan ini ya, marketplace itu kan minta kadang di Sumatera kirim pakai WePost, dan tiba dalam waktu misalnya 2 hari sampai, itu mau nggak pakai waktu, tapi dia akan absorb cost tahunnya. Tetapi kalau ordinary-nya, pengiriman biasanya rata-rata nggak memang absorb biaya tahun itu. Jadi secara langsung dia nggak akan, kalau saya bilang nggak secara langsung dia, ya kan, ada langsung kalau ada pendapatan khusus baru akan pengaruh terhadap biaya logistik sendiri, pengaruh terhadap manfaat dari jalan tol ini. Maka manfaat, tetapi secara ini orang nggak mau lewat Cibudiu nih karena cost-nya akan tinggi kan.
tahu sendiri. Polanya kan kalau bicara bisnis tracking tuh, kayak masuk bisnis tracking itu apa? Kalau kita carikan driver akan mintanya adalah misalnya 50-50. Kalau kita dibayar 5 juta dan 2,5 juta, dan ini akan jadi uang jalan dia nih. Uang jalan dia di mana? Kalau ini berubah strukturnya, maka dia akan minta tambahan cost. Sementara ke customer belum tentu kita bisa minta tambahan cost. Kasih yang tim barengin nanti, walaupun ada memang di time yang tentukan. Oke. Let's say misalnya ke Jawa Timur 36 jam atau 2 kali 24 jam ya, 36 jam. Mereka minta itu coba cara itu, tapi dengan 2 driver tanpa tol misalnya, masih lebih murah dibanding kalau misalnya ini. Dia pengaruh infrastruktur, tetapi nggak langsung berpengaruh. Oke. Tapi apakah benar Kak ungkapan sebagian pelaku tracking itu bahwanya untuk layanan tracking termasuk yang lebih kompleks permasalahannya? Iya, jadi gini, kenapa konteks dulu ya kita melihat itu. Walaupun ini jasa tracking sama bisa sedia itu adalah hal yang paling mudah untuk masuk ke jasa transportasi. Orang akan sulit masuk ke jasa yang saya bilang itu freight forwarding, semua karena harus kalau orang punya modal beli truk 5 atau 10 truk, maka itu sebagai jasa transportasi logistik. Nah, apa kompleksnya adalah ada aturan regulasi pemerintah, kemacetan jalanan, kemudian biaya maintenance kendaraan, kemudian ada biaya driver itu standar. Tapi yang jelas adalah kompleksitasnya pada pengaturan hal di luar yang bisa kita atur. Harus kita atur apa sih? Kita bisa atur maintenance kendaraan, kita bisa atur driver bagaimana. Tetapi yang nggak bisa kita beli apa? Kondisi jalanan. Kondisi jalan, dia macet, itu akan merubah kita punya struktur cost nih, yang udah kita atur untuk costing misalnya kita 5 kali depresiasi, tapi ternyata muatannya nggak banyak, sehingga nggak bagus. Kita harus mundurin lagi tuh biaya. Belum lagi biaya lainnya kan? Maintenance ya, untuk modifikasi semua tire, butuh pengaruh juga. Makanya kompleksitas itu. Dan juga kompleksitas di mana? Beberapa tahun ini itu harga transportasi nggak pernah naik. Memang harga biosolar nggak naik, tetapi kan maintenance tetap naik. Betul. Ya kan, UMR tetap naik. Betul. Dan tetap naik. Yang lain harga spare part Naik. ban semua naik. Dan itu yang akan pengaruh terhadap posisi profitability dari perusahaan itu sendiri. Jadi kompleksnya cuma ada operasional, tapi tidak ada di sisi dia punya profit. Jadi makanya saya sering bercanda ke teman itu, kalau seorang jadi manajer tracking kan jangan mau dibayar lebih murah dibanding manajer warehouse itu, karena kompleksitas Iya betul, lebih besar. Itu di luar hidden cost seperti insiden kecelakaan termasuk pungli ya? Ini pungli relatif udah nggak terlalu besar. Oh, oke. Sekarang udah Ya, bisa ya. Jadi artinya gini, kita memang berikan ke driver kita untuk istilah mereka buat email ya, buat ya di dalamnya itu biasalah saling simbiosis mutual juga kan, bahwa ada itu kita nggak punya itu, tapi dia nggak akan besar. Oke. Justru yang besar tadi saya bilang kemacetan itu ya lebih pengaruh terhadap kita punya kinerja perusahaan itu Mas. Oke, baik. Pak, tentunya sebagai perusahaan global ada sisi value added yang ditawarkan ketimbang kompetitor tentunya. Apalagi head to head-nya tidak hanya perusahaan global, domestik juga, Mbak. Apa yang ditawarkan? Gini, di jasa logistik ya kita tahu adalah jasa services, di mana nggak ada kepemilikan nih. There is no transfer of ownership dibilangin, nggak ada. Nah, yang kita maintain adalah apa? Yang kita maintain adalah operational excellence kita. Jadi jasa yang excellent. Jasa excellent terdiri dari 3 yang harus dipegang nih. Pertama, punya operational yang bagus, memang artinya SOP kita bagus. Yang kedua, kita punya orang yang mumpuni. Ini people excellent. Yang ketiga adalah sistem itu sendiri. Ini sistem digitalisasi yang kita punya, kita harus support operational yang bagus. Jadi yang kita tawarkan semua apa sih? Adalah SOP sebenarnya. SOP nih, kita akan kirim barang dari titik ini ke titik ini, atau kita handle barang di gudang dengan cara seperti kita punya SOP ini. Kita maintain SOP itu, tapi nggak cuma maintain, tapi orang yang bekerja di situ itu harus juga punya konteks yang pas kan. Kalau enggak, ya percuma. Kemudian ketiga, kita punya sistem yang mumpuni di sini. Nah, ini adalah keunggulan bersaing untuk jasa logistik.
Untuk harga ini yang kadang orang jadi tadi, harga pengaruh tuh nggak terlalu pada saat satu customer itu satisfied dengan service kita, maka nggak akan kemana-mana tuh customer, tetap akan pilih kita. Walaupun memang akan jadi tapi nggak akan jadi pertimbangan khusus ya terhadap customer. Tetap ada itu customer. Jadi persaingan adalah kita harus kuat di 3 hal tadi. Kita punya SOP yang bagus, kita punya orang yang mumpuni, kita punya sistem yang menunjang untuk itu. 3 ini dapat, kita bisa bersaing kuat di jasa logistik. Sama Pak, untuk mungkin bagian dari meningkatkan value added itu. Oh iya, harus ini. Untuk transfer itu udah umum, kita pakai GPS, kita bisa buka akses ke misalnya posisi di mana. Kemudian sistem kita punya juga sama dengan jasa kurir ya, di mana kalau titik pengiriman kita bisa. Dan itu bahkan mobil-mobil kita itu yang buat distribusi itu tiap ke titik satu titik udah di fencing, udah di titik. Kemudian di jasa warehouse kita juga kita buka semua data inventorinya. Jadi ini keharusan. Jadi saya bilang itu salah satu titik bahwa keunggulan perusahaan logistik adalah di digitalisasi prosesnya. Nggak perlu udah banyak orang untuk lakukan satu proses pengiriman barang. Cukup satu orang baru saya operator forklift juga dia pengiriman barang dia ngandalkan juga di sistem tetap buat di situ. Di sisi orang yang efisien dan sisi adopsi teknologi juga efisien, dan itu jadi keunggulan harus dilakukan. Dan kita sekarang ini ada 3. Kita lakukan di WMS, Program System, kita juga WCS namanya, Warehouse Control System, dan ketiga di TMS. Ya, jadi orang terutama biasanya cuma WMS hanya WMS saja, tapi kita sekarang punya WCS, Warehouse Control System, dengan pergerakan barang dalam budak pun udah dihitung. Gitu. Jadi nggak cuma inventory-nya berapa, iron stock-nya berapa, nggak cuma itu. Yang itu yang perlukan ke customer tuh. Jadi dia nggak perlu lagi tanya berapa stok dia hari ini. Dari habis tahan dia bisa tahu kegiatannya ada barang diterima di gudang dan ditaruh di tempat di mana. Jadi kalau mereka akan cek stok pun itu paling lama untuk sekian ratus lokasi 1 jam 2 jam udah selesai. Jadi udah inline, dia punya data stok barang, kita udah tersebar, dan itu setiap hari udah bisa direkam saya. Setiap saat dari real-time dia bisa langsung gak usah tanya itu kita barang dia ada berapa kan. Juga pengiriman yang harus tanya gimana dia bisa cek by sistem yang kita berikan tuh ya, posisi ada di sini udah diterima atau belum. Dan itu apakah integrasi dengan warehouse juga untuk? Iya. Jadi pada saat barang itu terkirim dari warehouse akan ada interfacing masuk ke jadi kira langsung masuk ke kendaraan kan, termasuk kendaraan malah dia terrecord ya, record pas kendaraan pun kita kasih dokumentasinya, kemudian bongkar juga dokumentasinya. Dan itu nggak cuma untuk satu titik pengiriman ya, itu banyak titik pengiriman ke kendaraan, satu beberapa titik pengiriman. Itu yang jadi sebelum udah common di sisi tadi, kita harus ikuti itu. Yang enggak umum ada tadi yang WCS atau foto system, dan membuka inventory ke customer itu nggak banyak ya, nggak mau lakukan itu. Artinya dari pihak customer punya akses untuk monitoring secara view. Bisa view. Jadi gini, customer bisa view artinya berapa stok dia. Katakan dia punya 100 jenis barang, 100 item barang. Dari 100 ini ada berapa di gudang kita ini. Dan itu multi store, misalnya atau ini. Ada 4 gudang di Jakarta, di Semarang, di Surabaya. 4 gudang itu bisa dikontrol sekaligus dari satu titik. Dan dia punya dia bisa lihat kok saya mau kirim orang dari gudang yang ada di Semarang berarti dia minta ke kita untuk Pak yang di Semarang itu dan kirim barangnya. Jadi nggak usah tanya lagi ada berapa Pak di. Jadi dia bisa langsung cek langsung. Even itu diperlukan apa? Customer tuh perlu orang sales mereka. Orang sales mereka tuh perlu tahu ada berapa stok dia mau jualan berapa lama akan sampai ke tempat itu. Jadi dia bisa namanya ITP, available to promise. Dia bisa janjikan customer ini berapa lama barang akan sampai, berapa stok yang ada. Dan ada satu ukuran performance yang namanya delivery in full and on time. Jadi default. Kalau customer pesan 100, dia harus dapat 100 pada hari yang ditentukan. Dan itu prinsipal atau pabrikan harus bisa kasih informasi yang pasti. Kalau dari 100, baru saya 80,
20 lagi kapan? 20 lagi harus kirim misalnya dari Jakarta. 20 lagi akan sampai pada hari ini, hari kapan, tapi 80 saat diterima hari kapan itu ya. Jadi keunggulan juga. Keunggulan, jadi nggak nunggu-nunggu customer ini harus kapan dikirim, tapi dia punya tools yang bisa dipakai gitu ya, tanpa harus bersentuhan langsung nanti. Nah, kami di sini. Itu yang kita lakukan. Oke, dengan menggunakan perangkat digital yang sudah diterapkan oleh Logistik Fest itu goal utamanya apa, Pak? Apakah untuk tadi yang disampaikan efisiensi kah, percepatan layanan, atau mungkin customer excellence, atau tiga-tiganya, Pak? Ya, pilih. Yang pertama adalah customer satisfaction, kepuasan customer. Jadi dia nggak harus komplain dulu baru kita jawab, tetapi semua yang dia butuhkan udah kita pikirkan lebih dulu. Misalnya dia perlu stop, kita kasih nih informasi stoknya, dia perlu lagi kapan stok itu bisa sampai di tempat customer dia nih yang order sana. Itu udah kita berikan informasi, estimasi, kita berikan lead time-nya kalau bersatu Surabaya, tinggal sampai sana. Itu sebelum dia tanya kita udah berikan tuh situ. Jadi customer satisfaction. Sisi itu pun akan jadi interaksi kita efisien. Ya, efisien di mana? Semua itu kan kita scan, kita pakai barcode. Kita nggak pakai lagi catatan kemudian surat jalan mau kita berikan dia barcode itu. Untuk apa? Kita sampai dengan di scan barcode selesai. Sisi efisiensi dapat, sisi kepuasan customer dapat. Jadi dua hal bisa kita lakukan dengan satu cara, ya, digitalisasi. Dan itu nggak sembarang kita pikirin 3-4 langkah ke depan kan. Jadi kita tempatkan diri sesuai customer apa yang diperlukan ini. Dia nih gitu. Dan itu so far sih bisa kena berapa customer ya. Baik. Oke, Pak, tadi sudah di-mention, Pak, terkait Logistik Fest yang sudah melansir bursa nih atau enggak 2023 tahun lalu, Pak. Apa yang ingin dicapai, Pak, dari perusahaan, Pak? Ini ngapain? Ada satu goal sebetulnya udah lama, Pak Wahyu as the owners dari perusahaan itu untuk melakukan go public. Kenapa? Apa yang dicapai? Betul. Kita perlu ada profesionalitas di sisi pengelolaan perusahaan. Selama ini mungkin kalau belum go public kita nggak ada yang ngeliatin nih. Yang ngeliatin cuma diri sini sama Tuhan yang gitu. Tapi kalau ada kita go public maka ada lembaga lain dari bursa, ada OJK yang ngeliatin kinerja kita, termasuk investor. Kita harus berikan kepercayaan pada investor. Nah, ada transparansi dari sisi lapor keuangan, kinerja personal kita, penggunaan dana buat apa, itu semua terbaca nih. Dan harus kita laporkan, harus jujur. Nah, kalau kita belum perusahaan publik itu nggak akan terjadi. Kalau kayak publik apa punya sendiri, Pak. Tapi kalau udah perusahaan publik kita harus bukai. Dan itu memaksa kita untuk profesional. Oke. Jadi kadang kita harus dipaksa gitu profesional. Tapi dengan itu ada proses transparansi, proses company image juga, bahwa setelah kita TBK maka dari sisi kalau kita ikut bidding maka dia nggak perlu tanya kita punya kinerja finance saya apa, bisa download di website kita bahwa lapor dari situ semua, dan semua diawasi oleh bursa dan OJK. Itu yang udah yang ada pola permodalan yang bisa kita dapat jadi dari bursa, ada bursa. Jadi sekarang ini ada terlihat tadi tahap namanya papan akselerasi. Kita ingin masuk ke papan menengah nanti setelah ini berapa tahun 2 tahun bisa dicapai. Ya, konsekuensi dari melantai usaha atau IPO ini kan mendapatkan suntikan dana baru ya. Selama setahun ini penggunaan ini seperti apa, Pak? Ya, sesuai yang kita buat di prospektus itu kan ada kurang lebih 60% itu untuk modal kerja dan 30% untuk pengadaan kendaraan, 10% kurang lebih lah ya buat sistem digitalisasi yang tadi sempat saya sampaikan. Ini yang kita sampaikan ke otoritas dan ke pabrik ya seperti itu. Tapi on time kemudian ada perubahan peruntukan dan kita laporkan juga. Kita laporkan di RUPS kita. Di RUPS terus pemegang saham telepon bahwa penggunaan karya yang diproses kita cantumkan sebagai misalnya untuk pembelian kendaraan. Waktu kita berprospektus pembelian kendaraan dengan hasil ada customer baru yang memperoleh kendaraan dengan spek khusus. Ternyata on time negosiasi ini nggak berjalan secara bagus, cuma di akhirnya memang karena ada perubahan ini ya 2024 ini
maka kita ada lakukan sedikit perubahan dari alokasi penggunaan dana. Ya kita laporkan juga ke pemegang saham bahwa untuk pendanaan kita tunda dulu, kita alihkan untuk operasional perusahaan, dan itu persetujuan pemegang saham disetujui misalnya, karena harus fast diawasi oleh usaha sebenarnya. Seperti yang sebelumnya yang kita perlukan dengan doga sekarang kita punya dana boleh pakai apa, tetapi harus terlaporkan, dan itu berjalan secara baik di usaha ini. Bahwa kita akan tunda itu, mungkin akan kita realisasikan di 2025 untuk ya sebagian dari alokasi buat pembelian kendaraan. Karena memang belum dealing dengan customer. Dari customer ya buat apa kita beli? Itu kaset ini menjadi useless, menjadinya berguna. Palingan kita pakai dulu buat operasional biaya operasional kita, dan itu malah lebih produktif dibanding kita harus beli aset itu tetapi nggak terutilisasi. Nilainya jadi aset tapi ya buat juga sih kalau dia nggak terutilisasi. Buat kerja operasionalnya kita laporkan juga, dan mudah-mudahan 2025 jadi bisa kita alokasikan buat kuliah kendaraan lagi. Rencananya ada berapa Kak kalau memang dealing di project itu? Dealing kalau Ada berapa yang di pengadaan armadanya? Armadanya nggak terlalu banyak sih bilangnya, tetapi ada spek khusus yang harus ada buat kendaraan angkut LRI misalnya, itu ada spek khusus di mana nggak banyak penyedia di market nih yang bisa kita sewa, makanya kita harus beli itu. Jadi itu. Nah itu ya rencana nggak banyak semoga di lambat jumut lah, tetapi memang agak tinggi spek untuk safety ya. Oke, Pak, walaupun sebagai perusahaan bisa dikatakan trivial ya, di luar aset yang dimiliki, total armada yang dikelola dengan mitra-mitranya berapa sih Pak? Kalau dengan mitra saya nggak bisa yakin. Kita pernah sampai ukuran ini 250 dengan mitra ya, tetapi agak berkurang kemarin ini dengan mitra di bawah 200-an. Ya mitra, kita dengan mitra saya pakai vendor, saya sewa unit itu sekitar itu. Jadi lebih banyak sebelumnya sebelumnya kita nggak akan banyak di aset, dengan lebih banyak di penggunaan ini untuk ke operasional, dia akan lebih produktif. Untuk jadi revenue bagus kan nggak perlu aset banyak orang punya truk sekarang kan, apalagi ya aplikasi yang tracking kan banyak tuh, yang mereka udah ininya banyak partai di mana. Terakhir kita pakai juga satu dan aplikasi lainnya yang untuk perjalanan tracking kan cukup bagus servisnya. Tapi kita tanda tangani agreement yang mereka yang polanya juga sama dengan transporter lain, tetapi bisa di cover accident insurance-nya, bisa di cover kinerja drivernya, itu cukup bagus kan, bukan kita ajak kerjasama itu. Nah intinya aset kita perlukan pada saat memang perlu khusus unit yang di market nggak banyak, kalaupun ada tapi mahal kalau kita sewa. Ini yang kita beli untuk di depreciate tapi 4-5 tahun ke depan. Tapi sepanjang customer udah dealing, kalau nggak terdeteksi sih buat apa kita nggak tukar itu. Gitu. Dari project yang mungkin masih di hold Pak ya, untuk yang tadi disampaikan dia, apakah itu yang termasuk yang ada di pemberitaan Pak yang nilainya sekitar 500 miliar? Ya jadi yang waktu kita kita jajaki lagi tahun depan itu ada aksi korporasi itu kemarin minggu lalu disampaikan oleh Pak Dirut kami Pak Wahyu, itu ada perencanaan ke depan tahun 2025 itu kita perlukan ada satu proyek nilainya kurang lebih 300 miliar. Yang pada waktu kita IPO itu memang ada 2 proyek. Satu totali sekitar 500 miliar yang disampaikan ke awal itu. Tetapi kemudian ada perubahan nih di 2024 bahwa akhirnya kita ada penundaan untuk yang satu proyek, tapi satu proyek akan tetap berjalan. Yang nilainya 300 miliaran. Itu ada skema harus akan dilakukan oleh perusahaan ini untuk apa? Untuk kita mengejar euro di tahun berikutnya, karena aja akan jangka panjang. Jadi saya akan kita ambil itu yang 300 miliaran dijual ke 2025. Itu proyeknya kereta api dan oil and gas. Itu insya sih jadi tuh. Ya, yang lain agak ditunda. Oke, tadi progresnya masih jalan aja masih dan positif.
Maksudnya? Jadi memang bukan bukan cerita aja gitu ya, memang kita lakukan itu, dah balik lagi itu spesifik lah. Gak banyak yang bisa lakukan itu ya kan, sehingga sehingga banyak orang tertarik, "Wih, kalau itu bisa kita tangani, maka kita akan lakukan aksi korporasi tahun depan buat 2025." Udah sekitar 300 miliar kita akan coba galang dana itu, karena untuk proyek sendiri lebih dari itu, tapi perlu dana sebesar itu. Baik, siap. Ya, terakhir mungkin Pak Taufik ya, memasuki tahun 2025 apa yang akan jadi target dan mungkin jangka panjangnya untuk 5 tahun ke depan seperti apa, Pak? Ya gini, seperti pemaparan kita minggu lalu ke bursa dan ke investor, bahwa ada kurang lebih tiga rencana kita sampai beberapa tahun ke depan. Pertama, kita akan melakukan right issue. Right issue itu mengeluarkan liga saham baru ya, sekitar nilai sekitar 30-50 miliar. 2025 kemudian kita akan penggalangan dana 300 miliar itu untuk proyek kita, dan kita akan melakukan akuisisi. Ini menarik, akuisisi terhadap perusahaan outsourcing. Ya, saya sampaikan tadi bahwa di dunia televisi ini kita harus punya people excellence. People excellence, selama ini kita punya karyawan yang kita angkat walaupun untuk kontrak untuk mengerjakan satu kerjaan selalu mudah. Dan ternyata banyak perusahaan-perusahaan logistik lain yang memerlukan tenaga terlatih seperti ini. Ya, makanya kita akan akuisisi, perusahaan akan akuisisi terhadap perusahaan dengan jasa tenaga dari outsourcing. Yang salah satu akan kita buat sebagai outsourcing untuk tenaga logistik. Belum ada nih padukan itu ya. Bagaimana checker itu bekerja, bagaimana seorang loader bekerja, bagaimana kokpit bekerja di gudang, itu belum ada berikan jasa seperti itu. Biasa cuma autopilot, autopilot. Kemudian gimana seorang checker kerja, cuma kerja, tetapi kita berikan pelatihan itu untuk digunakan di perusahaan logistik lain. Maka kita mau aksesi perusahaan jasa logistik outsourcing ini. Kemudian kita juga mau buat satu perusahaan tersendiri untuk transportasinya. Kemudian ada, kalau dirinci lagi, itu ada perusahaan buat namanya logistics property. Jadi ini semuanya ada perusahaan penunjang untuk kegiatan ke customer. Kalau bicara gudang, kita perlu gudangnya, perlu orangnya, perlu sistemnya. Gudang akan di logistik akan buat logistik plus international property, di mana kita akan mengolah gudang-gudang itu. Kemudian kita punya jasa outsourcing untuk orang yang bekerjanya. Kemudian kita punya sistem yang akan diterapkan di situ. Jadi ada logistik pula akan menjadi holding company, saudara itu informasi. Ya, di bawahnya anak-anak perusahaan-perusahaannya yang akan mengejar kegiatan operasional perusahaan intinya ini. Semuanya akan menjadi satu SBU yang akan menjadi profit center buat holding company-nya. Ini yang sehat nih. Nah, selama ini kan kita gabung semuanya, ya orang di logistik ini udah gitu, nanti kita akan pecah. Semuanya kan bisnis unit berupa perusahaan-perusahaan yang jadi menginduknya ke logistik. Ternyata banyak yang tertarik juga tuh, karena belum banyak datang seperti itu kita. Yang umumnya perusahaan itu cuma melakukannya, ya tadi saya bilang nih orang-orangnya sendiri, tetapi ini dilakukan untuk apa? Untuk menunjang supaya semuanya bisa tumbuh, supaya bisnis bisa tumbuh dan semua sehat. Itu dan sangat terdapat. Baik, ya, terima kasih waktunya untuk Pak Tawari. Sukses untuk logistik plus, Pak. Ya, kayak Sukses.